Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Siapakah kami Tuhan? Kami tidak mungkin menyelami hikmat-Mu tanpa bimbingan Roh-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu, aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Hari ini kita dari Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Roh Kudus itu datang ke dunia ini untuk memuliakan Kristus dan memimpin orang-orang percaya memahami kebenaran Allah. Pada malam sebelum Ia disalibkan, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, sebagaimana dalam nats kita hari ini, Yohanes 16 ayat 7 dan 13, adalah lebih berguna bagi kamu, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Tetapi apabila Ia sudah datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan mempermuliakan aku, sebab memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus datang untuk memungkinkan kita agar mengenal Kristus melalui kelahiran baru, dan untuk memberi kita kuasa agar hidup dan mengalami kehidupan yang berkelimpahan, sebagaimana dijanjikan Yesus kepada semua orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus memberikan ilham kepada manusia untuk menulis Alkitab. Apabila kita membaca Alkitab, Ia menyatakan kebenaran Allah kepada kita. Saya membaca pasal-pasal di dalam ayat yang telah saya baca berkali-kali, dan tiba-tiba pada saat saya membutuhkan suatu kebenaran khusus, suatu pasal tertentu dapat menjawab kebutuhan saya itu. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus membuat firman Allah itu mengena dan berarti pada saat saya membutuhkannya. Alkitab itu adalah kitab yang diilhami oleh Roh Kudus, dan hanya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus yang dapat memahami firman Allah. Teman saya, seorang pendeta, berkata kepada saya,
Saya tidak senang dengan pembicaraan tentang Roh Kudus. Saya ingin bercakap-cakap tentang Yesus saja. Saya mengingatkan dia bahwa itulah alasan Roh Kudus datang, yaitu untuk meninggikan dan memuliakan Kristus. Tidak mungkin hanya mengenal Kristus tanpa penyataan Roh Kudus. Yesus Kristus sendirilah yang mengatakan, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak mungkin kita untuk berdoa, hidup dalam kekudusan, dan bersaksi bagi Kristus. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita perbuat bagi Tuhan jika kita terpisah dari Roh Kudus. Saudaraku, bersyukurlah jika saudara sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara didiami oleh Roh Kudus. Izinkan Dia memimpin hidup saudara. Minta Dia menuntun saudara untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang saudara baca atau dengarkan. Sebab tanpa Roh Kudus tak mungkin kita paham akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus itu menyatakan kebenaran, berarti Dia juga menyatakan ketidakbenaran atau dosa. Besok kita lanjutkan dan kita akan membahas tentang apa artinya hidup oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kami sejak kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bimbing kami senantiasa agar kami mengenal kebenaran Allah, agar kami makin hari makin mengenal Allah dan hidup berkelimpahan, berbuah sebagaimana yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Now share the Word of God like never before. It's all on your fingertips. Completely free. Download today.